Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada kuenya tuh, Bu? Habis. Panitia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri. Amin, Bu, amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para guru-guru, para orang tua, para bapak dan ibu, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan keluarga besar almarhum Bapak Botan bin Sainjan yang hari ini dihaulkan secara umum. Kita doakan para almarhumin almarhumat yang hari ini diniatkan dihaulkan, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah angkat derajatnya, Allah terima amal ibadahnya, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal. Yang sama-sama kita hormati guru kita, yaitu Al-Mukarram Bapak Ustadz Guru Haji Saikhur, dan juga guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Guru Haji Yasin. Kita doakan guru-guru kita Allah kasih panjang umur, sehat walafiat dunia dan akhirat. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, terutama keluarga besar Engkong Botan, yang insya Allah pada hari ini Allah kasih kita nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga bisa mendoakan orang-orang yang telah berpulang ke rahmatullah. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, alhamdulillah ini haulnya langsung di kuburan. Ya, orang-orang yang di alam kubur ini seneng karena anak, mantu, cucu, cicit kompak mendoakan bareng-bareng. Ya, makanya orang mati itu disebut wafat. Apa artinya wafat? Wafat itu artinya sempurna. Apa yang sempurna? Pertama, sempurna rezekinya. Jadi orang kalau masih hidup masih ada rezeki, tapi kalau udah mati rezekinya sempurna, selesai dah. Jadi bapak ibu jangan khawatir, pokoknya kalau masih hidup rezekinya masih apa dong? Masih ada. Tugas kita mah tinggal nyari doang. Cuman kita nggak tahu
Tinggal berapa banyak rezeki yang Allah siapkan buat kita. Bisa jadi rezeki jeruk semangka ini rezeki terakhir, ya Bu ya, betul nggak? Bisa jadi itu, ya. Bisa jadi juga rezeki masih banyak, masih 10 tahun lagi, masih 20 tahun lagi. Nah itu kalau udah mati rezekinya udah apa tuh? Sempurna. Yang kedua, wafat itu artinya sempurna penglihatannya. Nih Bapak Ibu jangan dikira nih di depan kita, engkong kita, emak kita, bapak kita lagi ngeliatin kita. Ya, untung haulnya siang. Coba kalau malam ya. Kabur nggak nih? Ya. Jadi orang yang sudah mati penglihatannya sempurna, tembus pandang. Ini kalau kita yang hidup ngelihatnya nggak tembus pandang. Ini di belakang tembok kita nggak ngelihat apa yang terjadi. Tapi kalau orang udah di alam kubur, nih ngelihat mana nih anak gua, cucu gua yang perlu hari ini datang. Ya. Kalau yang kagak perlu, yang mati ngelihat. Kalau anaknya pada berantem, anaknya nggak akur, marah bertahun-tahun, agak negor sama saudara ada di sini. Nah, tuh yang mati ngeliatin. Nah, di alam kubur tuh ngeliatin tuh. Ya, kata yang udah mati, lo kan beranak satu perut, satu bapak, satu emak, jebrolnya sama, lobangnya sama. Ya. Tapi udah pada gede, udah pada tua, kagak pada akur. Kesian sama yang dalam kubur, kesian. Ya, kesian. Kesian nggak Pak? Bu, kesian nggak? Nah, makanya kenapa nih di haulnya di sini nih? Biar pada akur saudara sama saudara. Kalau saudaranya akur, semuanya kompak, maka yang di alam kubur bahagia, senang, gembira melihat anak mantu semuanya pada akur. Alhamdulillah. Tuh, jangan dikira orang yang sudah mati nggak ngeliat. Bapak Ibu percaya nggak yang udah mati ngeliat? Kalau kagak percaya nyusul. Ya, nyusul silakan. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian. Yang kedua, haul ini dalam rangka mendoakan orang yang sudah mati. Karena orang mati itu Bapak Ibu seperti orang yang tenggelam di tengah lautan kagak bisa berenang. Coba Ibu bayangin dah, kita nggak bisa berenang di tengah laut, lagi cengap-cengap, lagi kecepek-kecepek, ada yang bantuin, seneng nggak? Nah, senangnya luar biasa. Dan kita nggak tahu dari sekian banyak orang yang di alam kubur, mana yang kuburannya nikmat, mana yang kuburannya azab, kita nggak ngelihat. Ya, makanya kita duduk di sini biar semua yang di alam kubur, kuburannya Allah jadikan nikmat kubur. Berkat apa? Doa orang yang hidup. Ya, makanya ada satu riwayat begini, hadis qudsi, hadis Rasulullah ya, hadis qudsi dari Allah. Ini ada orang dulu kerjaannya banyak dosanya, kemudian orang ini sudah disiksa di neraka sama Allah, Allah angkat pindahin ke surga. Enak gak tuh? Di dunia tukang bikin apa? Dosa, nyolong dia, korupsi dia, makan uang sogokan caleg dia. Ada di sini ada. Nah, kira-kira kalau kemarin disogok itu halal apa haram? Halal apa haram? Halam, tanya halam ya. Ya. Jadi yang makan sogokan kemarin
itu dagingnya tumbuh dari hasil yang haram. Kalau ibu bapak makan sogokan, jangan harap bisa masuk surga. Ya, karena dagingnya masih ada yang apa? Haram. Tumbuh daging haram, maka fannaru aula, kata Nabi. Neraka lebih utama tempatnya. Nauzubillah. Coba nunjuk yang kemarin dapat sogokan. Suap sama suap ya. Buru-buru tuh. Ya, udah diterima uangnya, kagak disodok lagi ya. Kebangetan gitu. Nah, para bapak ibu sekalian, jadi orang itu banyak dosanya, tetapi diangkat oleh Allah, dipindahin ke surga. Kata orang itu, ya Allah, kok bisa saya di dunia banyak dosa, sering berbuat dosa, kemudian saya dipindahin ke surga. Kata Allah apa? Bi istighfari waladika laka. Kamu ini bisa pindah dari neraka ke surga dengan sebab istighfar anak kamu untuk kamu. Tuh. Ya, kita nggak tahu, Bu. Siapa nih kuburan yang lagi disiksa? Kita nggak ngeliat. Ya kan? Dengan kita beristighfar bersama-sama di majelis ini, dengan kita doain di majelis ini, maka arwah para almarhum dan almarhumah derajatnya Allah angkat. Tuh, alhamdulillah. Maka jangan bosan-bosan, Bu. Jangan nungguin tiap tahun doang. Ya, tiap tahun doanya tiap tahun kesian. Ibarat lampu, lampu ya yang pakai minyak tanah zaman dulu. Kalau kita isi lampunya, minyaknya, lampunya dipasang, terang nggak? Kalau udah 2 hari, 3 hari kering, lampunya hidup nggak? Mati. Tuh orang di kuburan gitu tuh. Cahayanya redup. Kalau anak, mantu, cucu kagak ngirimin doa. Kalau dia setiap hari kirimi doa, maka lampunya terang, terang, terang. Ya, ini mah ingetnya setahun sekali. Udah gitu gak diajak haul bekiak-kiak. Bol kuning nuntut gasir. Ya Bu ya. Lo kasih bayar segini nih seorang, satu keluarga segini, nampannya segini, duitnya segini. Pura-pura budek apa pura ngedenger, Bu? Ya. Padahal Bapak Ibu sekalian nih, catat Bu. Orang yang semakin banyak berbakti sama ibu bapaknya, maka dia yang paling berkah hidupnya. Tuh, catat. Orang yang paling banyak berbakti sama ibu bapak, maka dialah yang paling berkah apa? Hidupnya. Jadi kalau pengen berkah hidup, ada di mana? Orang tua. Ya, jangan bol kuning butut gasir sama orang tua. Mau orang tua masih hidup, layani dia. Apalagi orang tua yang sudah di alam kubur. Emang tiap hari matanya panjang nungguin anak mana kirimin doa, nih kirimin, nggak ada yang ngirimin, nggak ada. Nanti Bapak Ibu kalau kita mati, kita kan anaknya almarhum nih ya. Kalau kita kurang perlu sama orang yang sudah mati, jangan harap anak kita perlu sama kita ketika kita mati. Nah, jangan sampai begitu Bu. Jadi kalau pengen anak-anak kita perlu sama kita ketika kita mati, tergantung kita perlu nggak sama orang tua kita yang sudah mati. Makanya hari ini Bu, siapa yang paling perlu, maka anaknya nanti akan perlu sama dia. Kan hari ini banyak Bu, ya kan? Udah dikasih tahu jauh-jauh hari, besok tanggal sekian haul, haulnya di kuburan. Ada yang nongol baru karang doang, ya Pak ya. Ada yang kagak nongol pisan, kagak nongol, kagak perlu pisan, ya kan? Jadi orang yang tidak perlu sama ibu bapaknya, maka orang itu jauh daripada keberkahannya. Lagu dah. Kan kata Nabi apa? Ridallah fi ridal walidain. Jadi ridhonya Allah sangat tergantung ridho orang tua.
Jadi kalau orang tua senang, orang tua ridho, Allah juga akan senang dan Allah akan ridho. Kan kita nggak tahu, Bu, besok kita masih panjang apa pendek umur kita. Ya, pengennya apa? Nggak ada yang pengen pendek, nggak ada? Ya, kali kalau ada mau nyusul kita doain Al-Fatihah. Ya. Jadi nggak ada orang yang umurnya pengen pendek. Dia selalu pengen panjang, pengen panjang. Nih, Bu, saya kasih tipsnya kalau pengen panjang umur. Satu, ya, dalam kitab Ta'lim Al-Muta'allim, ya, mimma yazidu fil umri, orang yang pengen umurnya panjang. Satu, albirru, banyak-banyak berbuat baik. Tuh, mau baik sama orang yang sudah mati, mau baik sama orang yang hidup, mau baik sama tetangga, mau baik sama saudara, umurnya panjang. Ya, hari ini sepakat nggak kalau kita melakukan kebaikan? Nah, semuanya baik. Silaturahmi bikin panjang umur. Ya, Yasin yang kita baca baik, zikrullah yang kita baca baik, doa apalagi. Jadi orang-orang yang melakukan kebaikan umurnya apa tuh? Panjang. Kedua, tauqirus suyuh, orang yang pengen umurnya panjang banyak-banyak berbakti sama orang tua. Ya, apalagi kalau orang tuanya udah nggak bisa ngapa-ngapain dan joprak baik di kasur, makan di situ, kencing di situ, berak di situ. Ada yang punya orang tua kayak gitu. Ya, nah, satu saya pesan dulu ya. Saya pesen kalau kita punya orang tua yang kayak gitu tuh, itu anaknya sedang dititipkan kunci surga. Tinggal kita mau pegang nggak tuh kunci dengan baik. Ya. Jadi kata Rasulullah Pak, rogima anfu. Orang yang punya orang tua sudah lansia, sudah semua-muanya di kasur, menyebabkan orang itu tidak masuk surga, celaka besar kata Nabi. Celaka besar. Makanya berterima kasih sama Allah kalau Bapak Ibu dititipin ada orang tua yang sudah lansia. Jaga dia, pelihara dia, kasih makan dia, bikin bahagia dia, bikin senang dia. Kalau orang tua hatinya senang, diperlakukan oleh anaknya, pasti mulut orang tua keluar doa-doa terbaik. Ya, saya Bapak Ibu pernah ngerawatin nyak saya tuh begitu tuh, bertahun-tahun. Tapi saya tahu karena ini kunci surga, makanya saya pelihara. Pulang ajar, buru-buru pulang, nyuapin. Kita lihat pantatnya, orang tidurnya diperlak Pak ya. Dulu mah jangan ada pempas. Diperlak, popoknya, kainnya kita cuciin dulu, salinin lagi, suapin makan, tinggal lagi saya ngajar. Pagi-pagi begitu, tiap hari hidung kita bawa pesing nenek-nenek. Tiap hari saya gendong, bawa ke kamar mandi, mandiin, keramasin, sikatin gigi, pakaiin bedak, tarik lagi ke kasur. Jangan pernah ngeluh. Ya, itu kunci surga. Saya bilang sama istri saya, kalau kamu ikhlas ngurusin mertua kayak gitu, maka keberkahan akan kita dapatkan. Ya, dan itu Allah sudah buktiin tuh. Ya, sekarang ibu saya udah nggak ada, ya kan? Sekarang tinggal nikmatin. Makanya orang-orang yang dulu hidup tetangga sama emak saya sering bilang gini, ya Allah, coba tuh nenek-nenek sekarang ngeliat enak banget tuh ya, bangsa bisa diajak umroh tiap bulan tuh. Ya, karena saya setiap berangkat selalu saya kirimi apa tuh, badal umroh untuk ibu saya. Walaupun sudah haji, sudah umroh, haji berulang kali, tetap kita kirimin ibu sekalian. Kenapa? Karena kita nggak tahu seberapa banyak dosa orang tua kita. Sering dikirimin
istighfar, sering dikirimin Fatihah, apalagi bisa dibadalin umroh, apalagi bisa dibadalin haji. Masya Allah, Allah angkat itu dia derajat. Bisa-bisa nanti hari kiamat orang tua kita yang di alam kubur nggak pakai dihitung lagi, nggak pakai dihisab lagi, dosanya habis karena anak-anaknya sering ngirimin istighfar. Ya, istighfar itu penting. Soalnya tiap hari astagfirullahalazim li wali walidayya, begitu Bu. Ya Allah, ampuni dosa saya, ampuni dosa kedua orang tua saya. Satu istighfar yang kita baca, Allah angkat derajatnya di alam kubur menjadi lebih baik. Ya, makanya bersyukur, berterima kasih tuh yang masih punya orang tua Pak, sudah lansia. Bagaimana kalau orang tua saya udah di alam kubur? Ya Rasulullah, apakah masih berhak saya berbakti? Wajib Bu berbakti sama orang tua yang sudah mati. Apain? Satu, as-salatu alaih, doain. Nah, malam hari ini kita doain. Ya, ini pesan Nabi nih. Yang kedua apa? Al-istighfar, istighfarkan. Yang ketiga, jalin silaturahmi keluarga, saudara sama saudara yang pernah dijalin oleh orang tua kita. Itu jangan sampai putus. Kalau kata orang dulu mati obor. Makanya kadang-kadang ya saudara sama saudara, engkong empeng kita, encing kita anaknya dinikahin. Ngapa? Supaya saudaranya biar apa? Biar nyambung lagi, begitu. Ya, biar nyambung lagi. Maka orang tua yang di alam kubur senang. Apalagi nih, apalagi kalau orang tua kita yang di alam kubur dikirimi pahala yang terus mengalir. Pahala apa Bu? Jariyah. Jariyah artinya mengalir. Pahala apa? Wakaf. Kalau Bapak Ibu ada rezeki, bismillah nih, niatin ke masjid, ke majelis taklim, saya wakaf buat orang tua saya. Nih Bu, Bapak Ibu sekalian, lihat. Seandainya saya wakaf, ya saya nih 100 meter buat masjid atau buat majelis taklim atau buat sekolah. Niatin saya buat orang tua, kemudian sayanya mati. Ya, maka pahala wakaf tadi Bu ngalir buat saya, ngalir juga buat orang tua saya. Kenapa? Karena tadi niat awalnya buat orang tua. Tuh, besok Bapak Ibu begitu. Sama kayak korban. Kita korban ini buat bapak saya yang udah almarhum. Terus kita yang bayar, anak dapat pahala, orang tua juga di alam kubur dapat apa tuh? Pahala. Jangan bilang Bu, korban itu seumur hidup sekali. Bukan. Korban itu setiap tahun perintahnya. Kan ada di kampung. Empang lu udah gua korbanin. Empang lu udah. Nyak lu udah ngasem gak korban Bu ya? Bukan Ibu sekalian. Jadi perintah kurban itu setiap tahun bagi yang punya rezeki. Maka kalau kita berkurban besok nih di Idul Adha, niatin buat si fulan yang udah almarhum. Yang hidup dapat pahala, yang mati juga dapat apa? Pahala. Dan itu akan mengangkat derajat. Dan itu pahalanya apa? Ngalir. Tambah senang orang tua kita yang di alam kubur. Ya, nah alhamdulillah Bu, hari ini haulnya depan kuburan pisang. Apa artinya? Besok kita nyusul nggak? Nyusul nggak Bu? Nyusul. Kalau kita udah nyusul di dalam tanah, dikuburin, yang kita tunggu kiriman doa dari orang-orang yang hidup. Makanya bagus ini. Jadi haulnya langsung di depan apa? Kuburan. Jadi kalau duduk di sini Bu, ingat mati apa enggak Bu? Nah, ingat mati nggak Bu? Ya. Kata Nabi, wa insya Allah bikum lahikun. Jadi Nabi itu kalau ziarah ke kuburan, beliau bilang apa? Inna insya Allahu la bikum lahikun. Saya ini pasti akan nyusul. Ya. Makanya ibu bapak duduk di sini. Ya Allah, besok gua di mana ya dikuburin.
ini banyakkan cucu cicitnya sama ruangannya ini. Bangsa-bangsa di timur pinter ini. Ya. Jadi ciri-ciri orang mati husnul khotimah apa, Bu? Dia udah tahu di mana dikuburin. Ya. Kan banyak orang, Bu, sekarang. Yuhibbunal qusur wa yansawnal kubur, kata Nabi. Satu nanti, zaman nanti, kata Nabi, umatku itu lebih suka bermegah-megah bangun rumah dan mereka lupa membangun kuburan. Coba Ibu periksa dah semua perumahan. Ibu cek, Bapak Ibu kalau mati udah tahu kuburan di mana? Belum ada yang punya, Bu. Nah ini kong ini malah alhamdulillah. Walaupun banyakkan yang itu sama yang mati, Pak ya. Nanti kalau 20 tahun lagi udah agak muat ini. Ya. Lebarin lagi kemana? Jalanan ya. Nah ini artinya apa, Ibu sekalian? Orang yang ciri-ciri husnul khotimah udah tahu ini tempat saya di sini, ini tempat saya di sini, tempat saya di sini. Makanya Bapak Ibu coba jalan-jalan ke Mesir dah. Ini guru saya lagi ngomong sama saya. Saya kalau ke Mesir Bapak duit sih, ya begini ya. Orang Mesir itu, Bu, beda sama orang kita. Orang Mesir itu lahir ceprot langsung dibikin kuburan. Karena orang hidup pasti apa? Mati. Kalau kuburannya masih diplester, apa masih digembok doang, Bu, belum diplester, itu kuburan kosong, belum ada isinya. Ini mah kuburannya dibangun kayak rumah-rumah gitu, Bu, nggak kayak kita begini. Jadi kalau kuburannya udah digembok, diplester, udah ada isinya. Jadi setiap orang yang lahir udah bang kuburan. Coba kalau kita, ada ada bapaknya, Mbak, nyak sini nanya, saya mau ngomong sama Bapak. Ngapa lo? Duduk, saya mau ngomong. Ononnya udah siapin kuburan. Marah nggak tuh? Lu membunuh gua lo ya gitu ya. Seharusnya kita apa tuh? Bersyukur ada anak udah nyiapin apa? Kuburan. Jadi besok jangan marah tuh bapaknya, ya kan? Bapak siap udah mati, Pak. Alhamdulillah warisannya kan kebagian gitu ya. Jadi ciri-ciri orang mati husnul khotimah, dia udah punya apa tuh? Kuburan. Karena kita semua pasti mati. Ya. Pengen mak kayak saya bercita-cita pengen mati di Mekah, Bu. Ya, boleh tuh, Bu. Boleh berdoa aja, ya Allah, saya mau pokoknya mati di Mekah. Kalau orang mati di Mekah, berangkat nggak, Bu, ke sana? Berangkat, nggak mungkin nggak berangkat. Ya, kata otak Bapak Ibu, nggak mungkin gua umroh, duit dari mana? Ya, mau kredit gua nggak kuat bayar, gitu ya. Nggak mungkin. Tapi berdoa aja sama Allah, pokoknya Allah matiin saya di tanah haram, kuburin saya ya Allah di tanah haram. Syukur-syukur kuburan saya dekat dengan kuburan Rasulullah. Karena begini, Bu, nanti hari kiamat yang dibangkitkan pertama kuburan Nabi. Setelah kuburan Nabi, kuburan yang di samping Nabi. Lah kalau sampai ke pulau kapan dibangkitin, lama itu ya. Masih jauh itu ya. Ya. Jadi dihisabnya lama gitu. Maka tugas kita minta aja, ya Allah, pokoknya matiin saya ya Allah di tanah haram. Matiin saya ya Allah, kuburin saya di samping kuburan Rasulullah. Makanya kan kita minta doa kita apa? Tawaffana muslimin, tawaffana muslimin, 3 kali itu kita ulang, Bu. Wal hikna bis. Tuh, begitu. Apa katanya? Ya Allah, wafatkan saya dalam keadaan beragama Islam. Kumpulkan saya ya Allah dengan orang-orang soleh. Nauzubillah, Bu. Jangan sampai kita bergaul bukan sama orang soleh. Sampai kuburan kita dikuburin berdampingan bukan dengan orang soleh. Nauzubillah. Dah, sudah ya, Bu ya. Nanti kapan-kapan kita sambung lagi. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan semua ahli kubur ini Allah angkat derajatnya. Allah ampuni dosa-dosanya. Kita semua juga sehat walafiat, rezekinya banyak, biar bisa berangkat haji, berangkat umroh, kemudian mati dalam keadaan husnul. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa ikum ajmain.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.